Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Apriansyah dengan NIM 2536572010022 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. 1. Menumbuhkan nasionalisme, memahami perjuangan bangsa, dan mencintai tanah air. Kedua, menghargai perbedaan, belajar hidup rukun dalam keberagaman. Ketiga, membentuk karakter baik, jujur, bertanggung jawab, dan beretika. Keempat, mengutamakan musyawarah, menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pertama, awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, masa RIS sampai 1949-1950, Indonesia menjadi negara federal, namun Pancasila tetap menjadi dasar negara. Yang ketiga, demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pancasila kurang diterapkan secara utuh karena konflik politik antara partai dan seringnya pergantian kabinet. Yang keempat, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pancasila kembali ditegaskan lewat dekret presiden, tetapi praktiknya dipengaruhi ideologi Nasakom. Yang kelima, Orde Baru 1966 sampai 1998. Pemerintah menekankan Pancasila melalui P4 dan asas tunggal, namun sering digunakan sebagai alat kontrol politik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. 1. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Yang kedua, masa RIS 1949 sampai 1950, Indonesia berubah menjadi negara federal tetapi kemudian kembali ke negara kesatuan NKRI karena keinginan rakyat. Yang ketiga, demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Sistem parlementer berjalan namun politik tidak stabil dan konstituante gagal membuat undang-undang baru. Yang keempat, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Melalui Dekret 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang 1945, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Yang kelima, Orde Baru tahun 1966 tahun 1998. Pemerintah menekankan pelaksanaan Pancasila, namun praktik politik cenderung otoriter. Yang keempat, saya akan menjelaskan pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Dari perjalanan sejarah Pancasila belajar bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi pedoman hidup, menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilainya tetap relevan bagi generasi muda karena mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, bersikap adil, bermusyawarah, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Di era digital dan penuh tantangan seperti sekarang, Pancasila menjadi pegangan agar kita tetap berkarakter bijak dalam bertindak dan mampu berkontribusi positif bagi masa depan Indonesia. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.